dun. La'alla tabiba jadi dun. Taib, sampai sini bisa dipahami insyaallah ya. Taib. Kalau antum paham di sini, maka yang butuh ditambah di sini inna dan la'alla itu dia bisa masuk pada dua keadaan. Yang pertama, dia masuk kepada ismul zahir, kepada isim zahir. Isim zahir itu seperti apa? Ya ini, tabib, talib, itu isim zahir. Tapi terkadang juga dia bisa masuk kepada apa? Isim al-dhamir, kata ganti. Misal kita buat begini, anta talibun, ya, anta talibun zakiyun, anta talibun zakiyun. Apa artinya Pak Rahmat? Apa artinya Pak Rahmat? Anta talibun zakiyun. Kamu pelajar yang zakiyun, cerdas. Kamu adalah pelajar yang cerdas. Taib. Lah, anta ini nanti di sini bisa kemasukan apa? Inna, bisa juga kemasukan la'alla. Sudah. Dan ini kemudian disebutkan di kitab, ketika inna bersama dengan domir, maka domir nanti berubah. Ya, kalau anta nanti bakal berubah jadi apa? Jadi ka, kan begitu ya? La'alla juga sama, laka. Jadi apa? Jadinya innaka talibun zakiyun atau la'allaka talibun zakiyun. Jadi sini asalnya kan kalau secara i'rab ini mubtada, ini apa? Khobar, ini naat, kan begitu ya? Mubtada, khobar dan naat. Perhatikan, ketika domir yang harusnya berharokat fathah, ini kasusnya ketika dia bertemu dengan isim zahir. Adapun ketika bersama dengan isim domir, biarkan seperti itu aja, nggak usah apa dirubah. Atau kita buat contoh lagi, anta diganti huwa, Pak Rahmat jadinya apa? Huwa talibun zakiyun, kemasukan inna jadinya, oh, Pak Rahmat sudah. Mas Haris, innahu jadinya apa? Innahu atau innaha atau la'allahu. Nah, gitu, la'allahu. Innaha atau la'allahu. Sudah? Begitu ya? Innahu atau la'allahu. Kalau kita ganti antum juga sama. Ya. Mas Adri? Innakum. Nah, nanti berubah di sini, berubah tapi kalau antum di sini berubah. Karena kalau mubtada khobar kan harus sama dalam sisi apa? Jumlah. Ya, dari sisi bilangan kalau di sini mufrad, sini jamak, jamak sudah kita pelajari di mana? Di jilid 1 ya, di jilid 1. Taib. Ini kurang lebih kaidah pertama yang beliau sebutkan di pelajaran yang pertama, yaitu berkaitan dengan inna dan la'alla. Taib. Kita ulang lagi yang pertama. Jadi inna dan la'alla itu masuknya kepada jumlah mubtada dan khobar. Ya. Nanti mubtadanya harokatnya berubah jadi fathah, karena standar mubtada itu kan harokatnya dhammah. Kemasukan inna dan la'alla, mubtada berubah harokatnya menjadi fathah. Sedangkan khobar masih biasa, tidak ada perubahan. Sudah? Kemudian yang kedua, namanya awalnya mubtada berubah namanya jadi isim
inna atau isim la'alla. Khobarnya juga berubah namanya jadi apa? Khobar inna atau khobar la'alla. Taib. Kemudian setelah itu inna dan la'alla bisa masuk kepada dua jenis isim. Bisa masuk kepada isim dhahir dan bisa masuk kepada isim dhamir, gitu ya. Isim dhahir dan isim dhamir. Ini pembahasan yang pertama. Sudah? Taib. Sampai sini? Ya. Isim dhamir dan isim dhamir tadi bedanya apa? Kalau dhamir itu kata ganti, Pak, seperti dia, kamu. Dhamir. Nah, kalau yang dhahir selain kata ganti. Seperti kayak pulpen, rumah, ya, dokter, anak kecil, itu masuk isim dhahir. Gitu ya. Oke? Sudah. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Ya, masuk poin yang kedua. Ya. Dihapus Mas Adri? Insya Allah. Ya, udah anak hapus saja, antum dulu aja. Ya. Nah, sudah bisa dihapus nih ya. Mas apa Mas Syahrul aman? Oh, Mas Syahrul selalu mengikuti. Insya Allah. Di belakang. Jangan lupa ya, setelah Anda jelaskan lagi, praktek kita. Ini sudah Anda ulangi, habis itu kita praktek. Nah, baik, sekarang poin yang kedua. Sudah. Poin yang kedua itu membahas tentang istifham. Ya, apa istifham? Bertanya. Ya. Al-istifham bertanya an syai'aini. Kata tanya untuk menanyakan dua perkara. Yaitu kata tanya yang menggunakan apa? Kata tanya yang menggunakan a plus am, gitu ya. Kata tanya menggunakan a plus am, tapi yang ditanyakan dua perkara. Sudah nih. Misalkan kita pengen tanya tentang masalah apa? Dia itu thalib atau ya thalib atau tabib misalkan. Nah, ini. Kita pengen tanya kepada dia thalib atau tabib. Sudah nih. Sampai sini di save dulu, simpen dulu nih, ntar hilang nih. Sudah, Mas Adri? Sambun ya. Taib. Caranya, cara membuatnya. Ya, cara membuatnya. Misalkan kita tanya, apakah kamu itu dokter atau apakah kamu itu pelajar atau mahasiswa atau dokter? Kan begitu ya. Apakah kamu mahasiswa atau dokter? Jadi kita tanya apa namanya nih? Statusnya dia. Pekerjaannya dia itu mahasiswa atau dokter. Maka cara bertanyanya setelah A langsung antum tanyakan sesuatu yang ingin antum tanyakan. Sudah nih? Sudah? Kemudian setelah itu baru kata gantinya. Misalkan kamu jadi apaan? Anta. Baru am, baru apa? Tabib. Maka jadinya di mana? Atalibun. Anta. Ya, atalibun. Anta. Am. Tabibun, begitu ya? Am. Tabibun. Gitu ya? Nah, ini pertanyaan gini, atalibun anta am tabibun? Begitu, atalibun anta am tabibun? Atau mungkin menanyakan tentang asal atau tempat tinggal. Misalkan di sini kita pakai apa?
minal hindi atau minasin. Apa minal hindi? Minasin dari Cina. Pertanyaan juga sama. Ya, setelah A, ya langsung minal hin. Dah, jadinya gimana jadi? Nah, sih. Sudah, ntar dulu kita sesuai kaidah atas. Aminal hindi, gitu ya. Aminal hindi, anta, am, minasin. Kan begitu? Nah, ini begini. Cara tanyanya begitu. Aminal hindi, anta, am, minasin. Sudah. Jadi susunannya yang pengen kita tanyakan dulu. Yang pengen kita tanyakan ke dia itu apa? Sudah. Boleh nggak kalau kita begini? Yang simpel nih. Yang pertama, a anta talibun am, apa tadi? Ya, a anta talibun am tabibun. Begini ya. Arti sama nggak? Artinya kan sama. Ya, artinya sama. Cuman kata mereka, kalau gini kita tidak tanya statusnya dia, kita tanya kamunya, gitu loh. Sedangkan yang di sini maunya apa? Nanya statusnya. Kalau kita tanya statusnya dia, maka kita dahulukan statusnya, jangan kita dahulukan kamunya, begitu loh. Jadi beda nanti. Jadi istilahnya kalau begini, a anta talibun am tabibun, ini penekanan untuk tanya statusnya kurang, begitu. Sudah? Atau pertanyaan tentang dari mana asalnya juga kurang. Misalkan kita ketemu orang, ya, apa namanya? Kalau misalkan kita orang Indonesia kan pakainya ini nih. Ya, kalau orang Indonesia ini pakainya nih, kamu dari Cina apa dari apa namanya nih? Dari Jepang atau dari India, kan begitu. Tapi di bahasa Arabnya ya begitu. Kalau kita lebih ingin menekankan yang kita tanya itu statusnya, kita dahulukan statusnya dulu. Misalkan dia sebagai mahasiswa atau dokter. Atalibun anta am tabibun. Itu kalau dalam sisi secara sastra bahasa Arabnya itu lebih menekankan pertanyaannya kepada statusnya dia, pekerjaannya dia apa, atau menanyakan tentang apa, asalnya dari mana. Walaupun kalau secara standar ya, anak katakan secara standar boleh dua-duanya, boleh. Antum pakai yang ini boleh, pakai itu boleh. Tapi kalau untuk lebih menekan yang mana? Yang sebelah sana. Sudah ya, untuk menekan lebih yang sebelah sana ketimbang yang sini. Ya, secara intonasi kan berbeda. A anta talibun am tabibun dengan apa? Atalibun anta am tabibun. Secara intonasi, ya itu beda tekanannya. Terasa nggak? Kalau belum terasa, jadi belum jadi orang Arab. Nah, dan terkadang memang seperti itu. Ya, kadang kalau kita memang kalau kita bukan ahli masak, kalau disuruh ngerasain masakan itu kayaknya semua sama. Tapi kalau memang dia chef dan tahu itu bedanya tahu dia. Ya, jadi maunya beliau di sini, ya, kalau antum pingin menekankan pertanyaan antum kepada statusnya, dahulukan pertanyaan kepada statusnya ketimbang kata ganti. Sedangnya kalau kita orang Indonesia ya sama aja kok Ustaz, kayaknya anta talibun am tabibun kayaknya sama aja. Iya, karena kita memang orang Indonesia asli lagi, gitu ya. Nah, jadi dua bahasa ini kata beliau ada perbedaan ya penekanan, ya ada beda penekanan, gitu. Kemudian ini belum selesai, sedikit lagi. Ketika pertanyaan itu modelnya seperti ini, ya, ketika pertanyaan model seperti ini, maka jawabannya itu tidak boleh pakai la
dan tidak boleh pakai na'am. Jawabannya tidak boleh pakai la dan tidak boleh pakai na'am. Terus gimana jadi jawabnya? Jawabnya dengan menggunakan at-ta'yin. Apa ta'yin? Ya ditentukan. Ya, ta'yin itu ditentukan. Antum memang pelajar, ya, mahasiswa atau dokter. Misalkan kita tanya aja orang Indonesia, misalkan gampang ya. Kamu dokter atau mahasiswa? Iya, Pak. Paham nggak? Kan nggak paham. Maksudnya Pak, ya apa namanya, istilahnya orang yang bertanya nggak paham dan antum tidak bisa memberikan faedah dari pertanyaan tersebut. Ditanya, kamu mahasiswa atau dokter? Iya, Pak. Oh, bukan, Pak. Loh, saya tanya kamu tuh mana, kan begitu. Nah, jadi jawabannya harus pakai apa? Ta'yin. Ya, harus antum pilih antum mana. Misalkan antum ditanya, apa? Atalibun anta am tabibun? Jawabannya ana talib. Nah, gitu. Saya talib, saya pelajar, atau ana tabib. Saya dokter. Sama, mau pakai pertanyaan model gini juga sama. Jawabannya harus pakai ta'yin. Enggak boleh pakai na'am atau pakai la. Ya. Ustaz, kalau seumpama diganti dhamir boleh nggak? Atolibuka am tabib? Atolibuka nggak bisa. Nggak boleh. Nggak. Karena apa? Secara apa namanya ini? Secara penggunaan nggak pas. Kan antum maunya kan di sini antanya dijadikan k, kan begitu. Begini. Nah, sudah nih ya. Jadi sudah nih ya. Ini pertanyaannya Masya Allah ini. Kalau seandainya kita buat dua kalimat yang begini, talibuka dengan talibun anta. Ini secara bahasa Arab artinya beda. Beda artinya. Walaupun ini sama-sama kamunya, ini memang kamu nih, kamu memang benar sama kamunya. Ya kan, kak, kamu juga toh, anta juga kamu kan. Tapi dalam bahasa Arab beda sedikit, beda maksud. Kalau talibuka itu apa? Mahasiswamu. Mahasiswamu. Kalau talibun anta, ya kamunya gitu loh. Bisa dibedakan, Mas? Ya, kalau ini apa? Mahasiswamu. Jadi yang ditanya siapa ini? Ya si dosen, si gurunya yang ditanya, kan begitu. Kalau ini yang ditanya apa? Kamu, begitu. Pun Mas? Ya, maka bahasa Arab itu unik dia. Antum salah dikit, ketahuan sudah. Wah, salah ini. Terus ya, kalau pertanyaan kan ada dua, Ustaz. Aminal ini anta, aminal sini. Kalau enggak dua-duanya, jawabannya lah. Lah, kalau memang dua-duanya enggak, baru. Ya, kalau dua-duanya enggak, baru itu keluar dari kaidah kan begitu. Jadi memang bukan dua-duanya, makan. Lah. Kan asal tebakan gitu kan. Boleh, antum kasih la, boleh. Ya. Kan ini kan enggak benar nih. Kalau naam kan enggak mungkin, karena mesti sudah jelas kalau naam kan, la-nya kan enggak mungkin ya. La boleh, kalau kasusnya seperti itu boleh. Cuma nanti tetap jawabannya harus ditentukan. Jangan la toh habis itu diem. Gitu ya. La ana min Indonesia. Kan gitu ya, begitu nah. Nah, ini wajah-wajah India, tanya itu orang Indonesia tanya. loh, ketika kita ketika menanya nih, ketika kita di Arab ya, di Arab itu rata-rata mereka menganggap kita orang Cina. Ya, karena mata-mata Asia kan sama. Ya, anta minasin gitu ya. Cina. Kelihatan itu biar memang kan gini. Kayak orang Indonesia, Filipina, Cina, Thailand, Singapura itu wajahnya hampir mirip. Ya, wajahnya hampir mirip. Kita punya teman orang Filipina, ya. Ya disangka sama orang Yaman, orang mana? Orang Indonesia. Padahal dia bukan orang Indonesia. Ketika ditanya, "Anta Indonesia?" Lah, nggak mau, dia nggak terima dibilang Indonesia. Orang Filipina mana mau dibilang Indonesia. Gitu ya. Ada lagi satu teman orang Singapura. Ya. Ketika dia melakukan sesuatu kan di Yaman itu kalau kepala ikan itu nggak dimakan. Di Yaman itu kepala ikan itu nggak dimakan. Ceker ayam nggak dimakan. Jadi sama mereka dibuang.
Nah, ikannya kalau cuman ikan apa namanya? Ikan apa tuh? Ikan gembung gitu, nggak masalah kan. Ini bukan ikan gembung, ikan yang besar-besar yang sebetis begitu. Kepalanya dibuang. Dan kepalanya masih ada daging. Lah, Indonesia kan anti mubazir. Ada ini. Nah, diambil. Sama Indonesia diambil, dikasih biasanya. Nggak bayar, ambil silahkan. Begitu ya. Lah, cuman orang Indonesia biasanya malu ngambil barang buangan kan begitu. Jadi teman Singapura ini ya, tapi dia memang punya turunan Indonesia juga sih. Dia punya turunan Indonesia orang Bawean, tapi besar keluarganya semua di Singapura ya. Ketika dia ngambil, ditanya, "Mina enak?" gitu ya. "Dari mana ente?" Ya kan ya, "Ana min Indonesia." Bilangnya Indonesia, padahal dia bukan orang Indonesia. Ngambilnya dia orang Singapura tapi ngakunya orang Indonesia. Orang Yamannya percaya, oh iya, percaya wajahnya sama gitu ya, wajahnya sama gitu, Masya Allah. Jadi pertanyaannya begitu, jadi tolong dibedakan ya, dibedakan. Sama juga kalau kita baca Al-Quran ya, itu Masya Allah, terkadang penggunaan kata ganti itu sangat berefek. Seperti contohnya dalam surat yang lagi Anda baca, surat apa namanya? Abasa wa tawalla. Ya, abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla, yang ditegur siapa itu? Rasulullah. Yakin? Yang ditegur siapa? Rasulullah kan? Rasulullah kan yang bermuka masam kan? Iya. Wahyu turun ke siapa? Ke Rasulullah. Tapi kata ganti yang dipakai? Kata ganti dipakai kan kata apa? Kata ganti orang ketiga, ya kan? Abasa, dia bermuka masam. Watawalla, dan dia ya berpaling, kan begitu. Padahal yang di wahyu turun ke Nabi Muhammad, ya. Tapi bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahasa untuk orang ketiga. Masya Allah kan? Maknanya apa? Allah itu nggak pingin langsung mengatakan ente wahai Muhammad. Kenapa? Berat itu. Tegur kalau langsung ke orang itu berat itu. Kamu loh begini. Enggak. Allah bahasanya lembut sekali. Ya, nyindir pakai bahasa apa? Orang lain gitu loh. Enggak langsung ke Nabi. Bukan abasta wa tawallaita begitu loh. Jadi ketika kita menegur masih bisa dengan bahasa apa namanya? Sindiran yang halus, pakai tetap bahasa sindiran yang halus. Ya, kalau kita kan pas lagi gemes gitu kan, keluarnya kan langsung vonis gitu loh. Nah, vonis kamu ini pancen begini ya. Nah, gitu ya. Tapi bahasa Quran enggak. Ya, bahasa Al-Quran enggak. Sudah ini sama juga ketik perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang disebutkan dalam surat anak kira ada. Taib ya. Sama juga seperti apa perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada bapaknya. Di dalam surat Maryam, Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya." Bahasa yang dipakai juga bahasa yang lembut. Ya. Sebenarnya kan bahasanya kan yang diajak bicara bapaknya. Bahasanya itu apa? Saya khawatir, gitu loh. Pakainya apa? Disandarkan kepada dirinya Nabi Ibrahim. Saya khawatir. Bahasanya beda. Ya, kamu tuh bakal kena azab dengan apa? Saya khawatir kamu kena azab. Beda. Ya, bahasanya beda. Tapi bahasa bapaknya enggak. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa kamu enggak senang dengan apa? Sesembahanku. Bahasanya keras. Jadi bahasa Al-Quran kalau kita mau cek, kita mau perhatikan, itu bahasa benar-benar bahasa yang lembut. Ya, bahasanya benar-benar bahasa yang lembut. Dan yang Masya Allah mengherankan, itu kan kasusnya dalam surat Abasa itu kan Nabi sedang ngomong kepada siapa? Kepada pembesar-pembesar Quraisy itu ya. Ya, jadi sedang ngomong kan gitu. Tiba-tiba datang orang yang buta, kemudian minta diajari. Sekarang, secara sopan santun yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Loh, kok nggak ada yang salah? Mesti ada yang salah. Hah? Kalau secara sopan santun, anggaplah dia buta. Dengar nggak dia kalau lagi ngomong ini? Dengar. Iya kan? Dengar toh? Dengar nggak Mas? Dengar. Ya, itu sebagian mereka. Sebagian mereka mengatakan begitu. Ya.
walaupun dia buta, tapi kan masih bisa dengar kalau Rasul lagi ngomong. Nggak mungkin lah nggak dengar kan begitu. Jadi kalau secara sopan santun, yang harusnya dicela siapa? Yang buta kan begitu. Yang buta. Lah ini malah yang dicela apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, ya, orang yang buta ini sudah Islam belum? Sudah Islam kan begitu. Sedangkan pemuka Quraisy, pembesar Quraisy sudah Islam belum? Belum. Jadi kalau dalam sisi metode dakwah, mana yang harus didahulukan? Yang kafir kan, karena masih belum kan begitu. Tapi toh nyatanya Allah apa? Memberikan celaan kepada Nabi Muhammad. Gitu kan ya? Lah itu kan sesuatu kok bisa ya kan, harusnya secara ini ya, ini perkataan Al-Imam di dalam tafsir Ar-Razi. Dan tafsirnya begitu. Beliau sebutkan beberapa pertanyaan. Harusnya begini. Intinya beliau menunjukkan jawaban, Masya Allah. Ya, karena memang perbuatan, walaupun ya perbuatan seperti itu secara zahir kata beliau. Walaupun Rasul jauh dari akhlak yang seperti itu. Secara zahir seakan-akan Nabi mendahulukan apa? Orang yang lebih berkedudukan ketimbang orang yang tidak punya kedudukan. Lah, di dalam dakwah apakah boleh dibeda-bedakan antara yang kedudukan dan enggak kedudukan? Enggak. Kan begitu ya? Ini satu. Ya, salah satu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kritikan kepada Nabi Muhammad. Dan adab yang butuh kita pelajari dalam surat ini, dalam Abasa wa Tawalla. Dalam keadaan itu Nabi kan di situ kan ditegur ya. Ditegur karena beliau berpaling dari orang yang buta dan bermuka masam kepada orang buta. Pertanyaannya, Nabi bermuka masam, Nabi berpaling, kira-kira ngefek nggak sama orang buta? Hah? Ngefek nggak? Enggak kan? Nggak tahu toh? Tapi masih ditegur kan? Masih ditegur. Lah kalau orangnya bisa melihat, terus kita bermuka masam, kan lebih nemen tegurannya, begitu ya? Lebih nemen tegurannya. Lah, jadi Masya Allah. Dan ayat ini juga Abasa wa Tawalla ini, ya, dari penjelasan Al-Imam Musyangkiti, ya, beliau mengatakan Abasa wa Tawalla ini menunjukkan kalau Nabi itu memiliki akhlak yang mulia, tidak pernah khianat di dalam menyampaikan risalah. Dari sisi mana? Kan wahyu turun ke Nabi toh. Kalau Nabi menyimpan kan bisa toh, nggak disampaikan. Kan nggak tahu kalau Nabi apa tidak melakukan, nih bisa. Ya, tapi tetap Nabi apa? Sampaikan. Begitulah orang menyampaikan kebaikan itu apa? Mau itu untuk dia, mau itu celaan untuk orang lain ataupun untuk dia, tetap disampaikan. Kalau kita kan bilang, wah ini kayaknya kena aku nih, nggak tak sampaikan ini, nggak sedep ini ya, nggak, mau nggak Pak? Mau nggak? Begitu ya? Mau nggak? Waalaikumsalam. Jadi seperti itu, Masya Allah. Itu lihat Al-Quran ini baru apa? Abasa wa Tawalla, baca, oh Masya Allah, ternyata memang benar-benar apa? Ya, indahnya bahasa Al-Quran. Ya, indahnya bahasa Al-Quran. Dan itu bisa difahami kapan? Kalau paham bahasa Arab. Ya, paham bahasa Arab lagi. Kalau nggak paham bahasa Arab kan tahunya cuma dia bermuka masam, dia berpaling, udah itu tok, sudah. Tapi ketika orang itu ngerti, ya, kemudian bisa baca tafsirnya, ya, kemudian ngerti penjelasannya, tambah apa? Semakin indahnya bahasa Arab, indahnya Al-Quran, indahnya agama Islam. Begitu ya. Makanya kata Umar bin Khattab apa? Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Gitu. Oke. Lanjutnya yang ketiga. Nggih. Itu berlaku buat status saja ya? Enggak. Dari tempat juga bisa, tanya dari daerah. Contohnya saya mau bilang kalau Kitabun hadza am daftarun. Nah, boleh, bisa juga. Bisa. Kitabun hadza am daftarun, apakah kitab ini, apakah ini kitab ataukah ini daftar, kan gitu maunya kan ya. Nah, boleh, bisa juga. Terus apakah dia harus nakirah di situ? Harus, maksudnya nggak pakai alif lam. Keseringan yang kita dapatkan seperti itu, Mas. Keseringan yang kita dapatkan seperti itu. Apakah harus? Wallahu a'lam. Ana belum tahu, nggak punya ilmunya. Ya. Karena kalau misalkan Anda mengatakan harus, jadi Anda kan sudah bahas dan cari yang lain. Ya, cuman Anda katakan keseringan yang kita dapatkan seperti itu lafadznya. Ya, adapun apakah harus, wallahu a'lam. Enggak tahu. Ya. Nggih. Kalau mau nanya enggak ada pilihan, saya cuma nanya ya atau tidak. Mau nanya nggak ada pilihan. Ya
Ini Anda juga bertanya-tanya Pak ini. Ini maksudnya nanya tapi nanya iya atau tidak. Apakah kamu seorang murid? Berarti tetap atau ibun anta atau boleh anta atau ibun? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Iya. Ya boleh anta talibun atau talibun anta. Cuman yang biasanya didahulukan yang kayak gini. Ya. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu modelnya banyak. Cuman yang kita pelajari dari Darus Lughah, kalau pertanyaan cuma satu seperti sampean tadi, itu biasanya apa? Anta talibun begitu. Nah, yang di kitab ya, yang di kitab anta talibun. Cuman secara praktek lapangannya dua-dua dipakai. Ya, dua-dua dipakai. Taib. Sudah, sekarang masuk poin yang keempat. Yang ketiga. Yang ketiga ini gampang dan sudah kita jelaskan kemarin. Jadi cuma anak kasih isyarah aja ya. Masalah yang selanjutnya ini berkaitan tentang ini. Ya, berkaitan tentang masalah zu. Ya, tentang masalah zu. Ini kemarin sudah masih ada gambarnya, Mas? Masalah zu. Kan zu bisa penggunaannya untuk mufrad dan untuk jamak, untuk mudzakkar dan untuk muannas. Ya, kita buat kemarin apa? Zu sama apa? Zatu. Zawu sama zawatu. Sudah nih ya, begini ya. Ini mufrad, ini jamak, ini mudzakkar, ini salah. Kebalik. Ya, kebalik, maaf. Ini mufrad, ini jamak. Kemudian ini mudzakkar, ini muannas. Begitu ya? Sudah? Taib. Cuman masalah yang butuh kita tambahkan di sini, ingat. Ya, yang masalah kita tambahkan adalah apa? Kata yang setelah ini, sudah? Statusnya itu nanti sebagai mudhafun ilaih. Ingat, statusnya sebagai mudhafun ilaih, sehingga harus dia apa? Di kasrah. Contohnya zu kum min. Ya, zu kum min qasirin. Zu kum min qasirin. Perhatikan di sini setelah zu dibaca kasrah. Ingat i'rabnya sebagai apa? Mudhafun qasirin na'at. Ya, qasirin zu kum min qasirin. Atau misalkan wallahu dzul fadlil azim. Kan begitu ya? Wallahu dzul fadlil azim. Jadi dzul fadli al azimi. Karena kata setelah dzu itu mudhafun ilaih, maka harus di kasrah. Ini apa naat. Sudah nih. Jadi dzu kum min. Terakhir yang keempat, permasalahan tentang masalah mi'ah sama alf. Ya, mi'ah sama alf. Seringnya, anak katakan seringnya, kata mi'ah dengan kata alf itu pasti membutuhkan mudhafun ilaih. Sudah, mi'ah sama alf itu pasti membutuhkan mudhafun ilaih. Kalau dia sendiri, maka bacanya mi'atun alfun. Gitu ya.
Tapi ketika dia ada mudhaf ilaihnya, ya ada mudhaf ilaihnya, maka bacanya apa? Mi'atu sama alfu. Dan kaidahnya kata yang setelah mi'a dan alf itu apa? Min. Ya. Mimnya mufrad kasroh. Ya, mufrad kasroh. Ya, mufrad sama kasroh. Min mufrad sama kasroh. Itu kaidahnya. Dan ini kaidah untuk apa? Ini min ini kaidah untuk mudhafun ilaihnya. Seperti $100. Bahasa Arabnya apa Mas Adri? Mi'atu dolarin. Sudah, mi'atu dolarin. $1.000, Mas Aris? 1.000? Oh, mi'ah 100. Alfu dolarin. Sudah. Cuman di sini ada sedikit yang pingin ana tanbih, dan ini kemarin terjadi kesalahan, yaitu apa? Kata mi'atu wa alfu itu memang standarnya dhammah, kecuali apabila didahului oleh didahului apa? Harful jar. Ya, kalau kau didahului huruf jar seperti apa kemarin? Bi. Maka dia tetap majrur. Ya, harganya dengan harga. Jadi bacanya apa? Bi mi'ati bi mi'ati bi alfi. Ya, jadi kalau misalkan alf itu artinya 1000. Maka ada kitab nahu namanya Alfiyah. 1000 bait syair. 1000. Jadi itu kitab nahu dan sorof. Alfiyah. Yang sering dibaca anak-anak itu apa? Apa namanya ini? Astagfirullah, apa namanya ini? Ahmadu Rabbillah khairu maliki, begitu. Enggak pernah dengar? Itu ini maksudnya kadang juga dibuat tarhim gitu. Si bunyinya gimana? Anak kurang hafal juga anak. Kan namanya tuh Alfiyah Ibnu Malik. Jadi 100.000 syair miliknya Ibnu Malik. 1000 syair. Oh iya, nggak remeh Thomas. Makanya nama itu doa Mas. Iya. Maka dalam Al-Quran apa? Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Alf 1000 tahun. Gitu loh Mas. Nah ini bait syairnya nih. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Pernah dengar jadi Mas ya? Nah. Nyaman. Pak Cahya pernah dengar, Pak? Enggak pernah dengar. Wah, kurang ini jadi. Kurang fikul waqi jadi Pak ini. Berinteraksi, Pak. Aku kuning. Aku kuning. Apa? Nah, Masya Allah, itu bait syairnya itu. Itu non santri. Lafaznya gitu kan. Di sini qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Gitu lanjut itu, ada bait syairnya itu. Iya. Ini diajarkan di pesantren. Iya, di pesantren. Iya, diajarkan di pesantren. Dan rata-rata di pesantren-pesantren itu pesantren-pesantren itu ini kitab andalan ini. Iya, kitab Alfiyah. Dan itu nahu. Ya, itu
itu nahu. Dan memang di pesantren itu gampangnya apa? Dinadakan. Jadi kayak buat apa? Nasyid begitu. Kalau nggak pakai lam, afiyah itu ya. Afiyah pakai ain, pakai hamzah itu dibedakan dulu. Kalau pakai ain itu artinya keselamatan, kesembuhan. Afiyah, afiyah. Oh iya sih. Kalau pakai kata afiyah. Gitu ya. Ini waktu ya Gitu. Makanya orang buat nama untuk anak diperhatikan, jangan buyut saya, Pak. Hah? Afiyah. Buya, Buyut. buyut, wah sehat, ya. Dan pertanyaannya, apakah harus pakai bahasa Arab nama itu? Tidak harus. Enggak. Ya, Selamat kan bagus. ya. Jadi nggak mesti harus bahasa Arab. Ya, Selamat. nggak mesti harus bahasa Arab. Ya misalkan orang itu orang Inggris, terus namanya pakai bahasa Arab, ya nggak ma'ruf lah di Inggris. Yang penting bukan nama-nama orang kafir, begitu ya. Misalkan, ya pengen cari nama, cari di Al-Quran ketemunya mubadzir, antum kasih nama mubadzir, kan ya nggak pas. Ya ada kan ini. Ya, atau mungkin dikasih nama panggilannya Tony. Panjangnya siapa? Saya Tony. Ya enggak pas. Nah, jadi ya yang benar namanya. Nah, yang benar. Jadi nggak mesti harus bahasa Arab, nggak harus bahasa Arab. Namanya misalkan kayak tadi Selamat, ya boleh. Atau namanya apa? Bejo, ya kan. Selama namanya artinya bagus ya nggak apa-apa. Maktabun. Itu kadang orang gitu, pokoknya bahasa Arab gitu loh, nggak tahu artinya, yang penting bahasa Arab. Taib. Sekarang kita praktek. Sembilan sampai dewe loh. Kita praktek. Sebelum anak kita praktek, barangkali ada yang ditanyakan. Zakia itu tadi artinya cerdas atau pintar sih? Sama aja. Sama mas. Wong cerdas tuh biasanya pinter mas. Kalau saya pernah dengar tuh ulaikal ahyas yang hadis itu. Oh banyak mas. Bahasa Arab pinter tuh banyak. Banyak. Bahasa Arab yang artinya pinter itu banyak. Zaki bisa artinya juga suci. Iya, pinter bisa. Macam-macam mas. Jadi bahasa Arab tuh nggak monoton satu bahasa Arab satu arti, enggak. Banyak artinya. Iya, begitu. Ada beberapa yang butuh ana ingatkan, dan ini ana dapatkan kemarin ketika ana ngoreksi latihan antum. Yang pertama, kesalahan yang banyak ana dapatkan dari latihan kemarin itu antum masih bingung di dalam apa? I'rab. Ya, maksudnya apa? Di dalam kedudukan kalimat itu sebagai apa? Apakah dia itu jar majrur, atau dia itu mubtada, atau dia khobar? Antum masih bingung. Jadi nih masih bingung. Lah itu menyebabkan akhirnya harokatnya salah. Mudhaf ilaih, mana yang mudhaf, mana yang mudhaf ilaih. Nah itu akhirnya apa? Terjadi kesalahan. Sudah? Yang kedua, Yang kedua penulisan katanya. Sudah, penulisan katanya itu juga masih beberapa kita dapatkan salah penulisan. Dan ini biasanya karena apa? Ya, karena satu hafal tapi nggak tahu tulisan. Tulisannya. Kemudian yang kesalahan selanjutnya adalah apa? Penyusunan kalimat. Yang kemarin karena pecah itu kan banyak yang salah posisikan itu. Kapan harus ini, kapan harus ini. Padahal kalau kita tahu artinya per kata, itu kan bisa disusun mana yang paling bagus, begitu ya. Mana yang paling bagus. Lah ini yang butuh dibenahi. Ya, yang butuh dibenahi. Jadi tetap tetap diperbaiki. Ya, tetap diperbaiki. Oleh karena itu jadi kita harus latihan. Ya, harus latihan. Sudah, kosakata tetap dihafal dan tulisannya diingat. Ya, tulisannya diingat. Memang agak berat memang.
Karena memang begitu kata pepatah Indonesia, apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, mati Kemudian nah, begitu ya. Jadi memang betul susah. Di dalam kitab Ta'zimul Ilm miliknya Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu yang mulia tanpa mau susah, maka jangan harap dia mendapatkan sesuatu yang berharga tersebut. Orang pengen dapat gajian sebulan, soro nggak? Kudu soro. Kalau dia pengennya tidur aja di rumah, ya nggak oleh gaji. Ya, nah makanya kita harusnya belajar dari mereka yang bekerja, begitulah. Kenapa mereka tetap berangkat walaupun badannya itu rasanya apa? Rasanya apa, Mas? Remek gitu ya. Tetap budal nggak, Mas? Budal. Udan? Sikat. Macet? Sikat. Nah, kenapa? Ya, kenapa Pak Cahyo? Kenapa kok tetap terobos, sikat aja semua? Ya, karena sadar akan apa? Nah, itu dia. Ada balasan dari apa yang dilakukan, gitu loh. Kadang-kadang ini yang butuh kita yang butuh kita tumbuhkan di dalam belajar bahasa Arab. Jadi kadang kan gini, ada orang yang datang belajar bahasa Arab itu dia pokoknya yang penting apa? Teko. Yang penting datang. Itu udah niat bagus. Yang penting datang udah bagus. Ya. Tapi orang itu kan butuh di-upgrade itu, butuh ditingkatkan levelnya kan begitu. Sekarang yang penting datang. Setelah itu apa? Anak pengen belajar bahasa Arab biar apa sih? Gitu ya. Untuk apa? Iya. Nah, itu dia tujuannya itu apa? Kata Pak Rahmat tadi, Pak, balasannya apa? Ya, yang dia dapatkan timbal baliknya apa? Gitu lah. Lah, itu yang bisa membuat orang semangat. Kadang orang kalau nggak paham timbal balik yang akan dia dapatkan apa, itu kadang nggak semangat. Apalagi pas ketemu kaidah susah. Ya, mundur secara teratur. Iya beneran, mundur secara teratur. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa? Ya, manfaatnya. Ada nggak orang berangkat kerja pas macet jet nggak bisa jalan, mundur ke belakang? Nggak ada. Tetap sabar, tunggu ya, tungguin ya. Panas 40 derajat pun sikat, kan begitu kan ya. Berangkat. Kenapa? Tahu ada hasil yang akan dia ya. Sekarang orang capek kerja sampai jam berapa biasanya? Jam 4. Kemudian ada tawaran lembur. Budal nggak? Budal. Kesel loh, Mas. 2 kali lipat. Ya. Capek tetap apa? Kesel sing dijetin. Nah, begitu. Tetap kenapa? Karena tahu ini bayarannya paling enggak Pak 2 kali lipat atau bisa 3 kali lipat atau bisa Pak sebulan gaji misalkan. Budal nah, melali pegel hilang. Sak bulan ngono pun budal. Gitu. Nah, kenapa? Tahu tujuannya. Ya, tahu tujuannya. Nah, itu yang butuh kita tanamkan. Gitu ya. Karena kalau setan itu pinter pol, yakin pinter. Ya, pek budal lagi mau berangkat begitu, ada bisikan dari setan. Sampean kulo kato. Wayahe weekend lah malah taklim. Iya. Ada lagi bisikannya, Pak. Sampean ku wis taklim ket isuk mau taklim nek kono, nalim nek kono. Wis lah. Ya, dikasih dalil sama setannya itu. Ya, badan itu punya hak. Nah, beneran itu loh, beneran tuh Masya Allah. Setan loh, hafal hadis hafal, Quran hafal, dalil hafal. Wah, kelawan setan yo susah gitulah. Dan setan susahnya apa? Bisikannya apa? Di hati. Itu yang lebih susah. Ya, nah miring dikit sudah. Iya ya, pancen aku pegel iki, supaya istirahat iki. Akhirnya sehari nggak melu taklim ini bahasa Arab ini. Sehari. Hari kedua masuk ini, setan kalah masuk, tapi ngeluh iki pembahasan opo ini. Setan ini teko maneh. Pancen sampean kok cocok belajar bahasa Arab itu.
Wis lah, mundur. Nah ada aja masya Allah setan itu. Nah, taib, masya Allah. Begitu ya, taib. Sebelum kita kasih tugas, ada yang ditanyakan nggak dulu tentang pembahasan pelajaran yang pertama? Karena istilahnya kita mengambil ibrah dan pelajaran dari jilid 1, ya dari jilid 1 butuh banyak yang dievaluasi. Ada yang ditanyakan? Tapi untuk yang tadi ya, la'ala dan inna ketika bersambung dengan kata ganti itu wajib dihafal. Kalau enggak, antum bingung, ya mas? Kalau secara kaidah nih, jadi tanya maksudnya i'rabnya. Kita buat standar aja ya. Yang standar. Gini ya. Kita buat standar, ini standar ya, yang standar. Kalau yang tadi kan agak diputar balik ya. Ini yang standar. A'anta talibun am tajirun. Kalau standar gampang ya. Mana yang mubtada? Ya, anta. Khabarnya talibun am atof. Ya. Lah kalau dibalik, posisikan sama seperti ini. Apa maksudnya? Posisikan sama. Jadi sebenarnya di sana ada cara untuk mengetahui mubtada khabar ketika pertanyaan. Cuman Anda nggak berani sebutkan di sini, tambah pusing nanti antum. Kecil itu apa? Terus apa ya? Anta. Tetap anta. Mau digimana kan kita pakai standar aja mas. Ya mau dibalik ke sana tetap anta mubtada'nya. Kenapa begitu? Ya, spesifik kokono ngono. Sudah? Lanjut. Tapi ini robnya tetap mubtada khobar ya. Tetap mubtada khobar. Ana hapus supaya setannya nggak ganggu. Ya. Sudah? Kalau setelah huruf jar. Setelah huruf jar, nggih, yang lain denger kan? Mubtada khobar. Apakah setelah huruf jar mesti khobar ataukah bisa mubtada? Taib. Sekarang ini pertanyaannya, setelah huruf jar. Contohnya misalkan gini ya, kita buat ya. Fil fasli talibun. Gini mas ya? Ini saya main maksud? Ya, fil fasli talibun. Ini kan jar majrur setelah huruf jar nih ya. Apakah ini pertanyaannya ya? Apakah di sini pasti khobar ataukah bisa dia jadi mubtada? Lain gitu mas ya? Ini pertanyaannya toh? Perkataannya sekarang kita kembali dulu kepada pembahasan tentang masalah mubtada. Mubtada kaedahnya harus apa itu? Dhamma. Mubtada harus dhamma. Sekarang fil fasli dhamma enggak? Enggak. Maka karena ini kan tidak secara kaedahnya enggak sesuai, maka kita katakan kalau kita dapatkan seperti ini, udah kita buat aja khobar, yang ini jadikan mubtada. Begitu. Ya, karena ini kan yang rofa nih. Ini sana khobar. Karena khobar kan variasinya banyak, versinya banyak, bisa berbentuk jar majrur. Sedangkan mubtada kan nggak ada bentuk versi jar majrur, nggak ada. Maka kalau kita dapatkan kasus seperti ini, kita katakan fil fasli khobarnya di depan. Sedangkan thalibnya sebagai apa? Mubtada. Gitu ya. Atau dengan bahasa lain mas ya, dengan bahasa lain harus khobar. Ya, pasti khobar nggak mungkin mubtada. Karena nggak ada mubtada berbentuk jar majrur. Mubtada terletak setelah huruf jar itu tidak ada. Pun kalau kata tunjuk. Kenapa? Berarti bukan tada. Hah? Fi hadza. Kalau ada fi-nya bukan. Kalau ada fi-nya bukan. Yang setelahnya. Contohnya
fi hadzal baiti, ya fi hadzal baiti kittun, ya fi hadzal baiti kittun. Ini kan ya setelah hadza. Ingat hadza walaupun dia terletak setelah fi, ingat ya terletak setelah fi nggak bisa jadi mubtada, nggak bisa, tetap khobar. Baitnya sebagai apa? Ingat jerman apa? Isim isyarah, kemudian ada alif lam badal. Kitun mubtada. Ya kitun mubtada. Dan ini memang butuh harus dilatih yang seperti ini. Ini yang tadi Anda katakan secara i'rab antum masih bingung. Ini mubtada atau khobar ya? Kalau buat standar aja mubtada dulu baru khobar masih gampang. Pas sudah dibalik baru wah mana gitu ya, gitu. Karena kan kita dulu belajar bahasa Indonesia itu kan apa? S P, nggak pernah P S. Sedangkan bahasa Arab bisa, ya bahasa Arab itu bisa seperti itu. Kalau secara bahasa Indonesia kan jadi apa? Ya itu apa namanya nih? Fi hadza kittun, ya tetap S P. Di rumah ini ada kucing, iya kan? Gitu. Di rumah ini keterangan, kan gitu ya? Keterangan tempat, gitu ya. Kemudian kitun, nah begitu S. Al-muhim begitulah. Bahkan juga nggak ada bahasa Indonesia kayak gini. Ya, ada kucing di rumah ini, itu bahasa Indonesia yang benar. Kalau ini nggak bisa, nggak ada bahasa Indonesia kayak gini. Bahasa Indonesia seperti S P, nggak mungkin P S. Lah bahasa Arab mubtada khobar bisa, khobar mubtada juga bisa bolak-balik. Ya, makanya orang belajar bahasa Arab siap apa? Ya kuali, mumet ini. Nah, beneran bisa bolak-balik. Baik, seperti itu ya. Nggih. Zu itu artinya memiliki. Li huruf jar. Kalau ini bukan huruf jar. Tapi sama-sama kata setelahnya dibaca kasroh. Cara penggunaan kata setelahnya itu biasanya seperti ya apanya? Jenis, keutamaan begitu. Jadi nggak bisa zu apa namanya nih? Zu kolamin, nggak bisa zu kolamin. Nggak bisa. Gitu. Ada kata-kata tertentu pakai zu. Ya, ada kata tertentu seperti keutamaan, ilmu. Ya, itu baru bisa. Zu bukan. Zu bukan termasuk fiil. Zu itu termasuk isim. Nanti kita akan bahas pelajaran-pelajaran setelahnya. Dia termasuk namanya asmaul khamsah, isim-isim 5. Ya, sama seperti abu sama aku. Abu sama aku sama. Ya. Gose, ngelu iki. Oh, sing biasa wis ngelu apa meneh sing Pelan-pelan. Taib, tugas kalau gitu. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Udah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, sesungguhnya sudah, guru itu sudah semua. Sesungguhnya guru itu pintar.
Mudah-mudahan Ini masih lanjutnya. masih lanjutnya. Mudah-mudahan dia sudah menikah. Mudah-mudahan dia sudah menikah. Kalau masih bujang kan kasihan. Pinter nak bujang wah sakno. Hah? Gurunya pria. Ya. Gurunya pria ini. Baik, lanjut yang kedua. Sesungguhnya jangan sesungguhnya. Saya memiliki Saya memiliki 100 pelajar di kelas ini. Saya memiliki 100 pelajar di kelas ini. Terakhir, yang ketiga. Guru kami memiliki postur tubuh yang tinggi. Guru kami memiliki postur tubuh yang tinggi. Taib. Sudah? Dua lagi acakan. Acak. Apa acak itu maksudnya? Disusun ulang. Menyusun. Soalnya belum. Atau anak aja, biar antum nggak kelamaan. Anak share di grup aja nanti. Ya, yang dia namanya disusun. Ya, anak share di grup. Taib, insyaallah sampai di sini dulu. Ya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk pelajaran yang kedua. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.